Kembali lagi bersama channel belajar kimia, Kimipedia. Kimipedia adalah channel yang akan membantu kalian memahami dengan mudah cara belajar kimia. Simak terus ya. Nah, kali ini kita akan belajar gimana sih cara membaca suatu diagram pada sifat koligatif larutan. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini, ini kan dari kanan dulu deh. Di sini ada yang paling bawah itu ada suhu ya. Di sini ada suhu 100 derajat Celcius. Nah, sedangkan yang kanannya berarti lebih dari 100 derajat Celcius seperti itu. Nah, kita tahu suhu pada suhu 100 derajat Celcius itu tuh punya siapa? Itu adalah titik didih si air, ya kan? Nah, berarti kalau lebih dari itu pasti adalah titik didih dari sebuah larutan. Nah, makanya di sini itu adalah sebuah delta, yaitu perubahan. Nah, makanya di sini ini adalah perubahan dari si titik didih atau kenaikan dari titik didih. Nah, kemudian semakin ke kiri, kanan kiri ya, kiri. Di sini ada suhu 0 derajat Celcius. Nah, suhu 0 derajat Celcius itu dimiliki oleh titik beku si air. Nah, berarti kalau misalkan lebih minus atau semakin ke kiri, berarti semakin kiri itu semakin minus ya suhunya. Misalkan minus 5 derajat Celcius. Nah, maka itu adalah titik beku si larutan, seperti itu. Nah, kemudian karena semakin ke atas ini menunjukkan sebuah tekanan ya. Nah, nanti di sini akan ada perubahan dari penurunan tekanan uap. Nah, jadi karena di sini 760 ini kan 1 atm nih. Misalkan di sini 1 atm tekanannya. Itu pasti punya si air. Nah, itu punya si air. Jadi kalau misalkan dia turun kurang dari 1 atm, berarti nanti larutannya akan mengalami penurunan tekanan uap. Nah, seperti itu. Kemudian misalkan nih, ketika kita gambar, bikin lagi ya garis. Nah, di sini ada garis merah. Berarti misalkan di sini adalah sebuah larutan, ini juga larutan. Ini larutan, ini juga larutan. Kalau yang ini pasti adalah si air atau si pelarut murninya. Nah, gimana cara identifikasi ketika larutannya adalah elektrolit dan non elektrolit? Nah, misalkan di sini A, di sini B, di sini A, di sini B. Nah, pasti kita akan bisa langsung menjawab nih, bahwasanya kalau misalkan larutannya elektrolit, pasti dia ada di sisi yang B ya. Sedangkan kalau dia larutannya non elektrolit, pasti ada di sisi yang A. Seperti itu. Kenapa kok elektrolit ada di daerah yang B? Karena kalau misalkan di sini kita ambilnya dari titik didih dulu ya, titik didih dulu TB. Ya. Kalau misalkan si elektrolit perbandingannya dengan non elektrolit, yang elektrolit pasti akan memiliki jumlah partikel yang lebih banyak. Sehingga karena elektrolit punya partikel yang lebih banyak, pasti kenaikan titik didihnya juga akan semakin besar. Makanya yang elektrolit itu yang akan semakin ke kanan, seperti itu. Nah, begitupun juga bagi daerah yang titik beku. Kalau elektrolit dibandingkan dengan yang non elektrolit, perbedaannya adalah di jumlah partikelnya, pastinya elektrolit akan memiliki jumlah partikel yang lebih banyak daripada yang non elektrolit, sehingga pasti butuh waktu yang lama untuk membekukan suatu larutan elektrolit. Nah, sehingga pasti butuh suhu yang lebih minus daripada dibandingkan membekukan suatu larutan yang non elektrolit. Nah, seperti itu ya cara membaca sebuah diagram PT larutan. Nah, jadi jangan bingung nih ketika kalian ada di soal, mana yang elektrolit, mana yang non elektrolit, ada di mana mereka berada. Nah, udah gak usah bingung. Kalau yang elektrolit pasti ada di ujung kanan, ada di ujung kiri. Kalau yang non elektrolit berarti yang mendekati pelarut murni, seperti itu. Jangan lupa untuk mendukung channel Kimipedia agar terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.